Dari video sebelumnya, pada saat kaki menginjak paku, maka kita akan langsung mengangkat kaki dan terasa sakit, bukan? Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu di video pembelajaran indera peraba atau kulit. Kulit, alat indera yang berperan untuk meraba dan menimbulkan sensasi menyentuh suatu benda. Selain berperan sebagai sistem ekskresi, kulit juga berperan sebagai sistem indera. Kenapa sih kulit itu bisa berperan sebagai indera peraba? Jadi, ini karena di dalam kulit terdapat struktur berupa reseptor sentuhan, tekanan, panas, nyeri, dan dingin yang tersebar di lapisan kulit. Kulit yang berperan sebagai reseptor yang menerima stimulus atau rangsangan dari luar. Apa saja sih jenis-jenis reseptor? Yang pertama, ada mechanoreseptor, termoreseptor, dan nociceptor atau rangsangan rasa sakit. Yuk kita kenalin reseptor yang ada di kulit ya. Nah, jadi reseptor yang terdapat di kulit itu terdapat dalam struktur. Yang pertama, ujung saraf bebas, sel Merkel, corpuscula Meissner, corpuscula Nurvini, corpuscula Pacini, dan bulbus Krause. Lalu bagaimana nih dengan detail dan fungsi dari struktur tadi? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, ada ujung saraf bebas. Nah, seperti namanya nih, saraf sensorik ini tidak diselingi oleh kapsul. Ujung saraf bebas ini merupakan ujung saraf yang paling umum ditemukan di kulit. Dan lokasinya itu meluas hingga ke tengah lapisan epidermis. Ujung saraf bebas sensitif terhadap rangsangan yang menyakitkan, panas, dan juga dingin. Dan sentuhan ringan. Nah, sel Merkel ini memiliki struktur seperti piringan, makanya sel Merkel disebut juga dengan diskus Merkel. Sel Merkel ditemukan baik di kulit yang memiliki rambut maupun tidak, seperti telapak tangan, jari, telapak kaki, dan juga bibir. Sel Merkel dominan ditemukan secara padat di ujung, jari, dan juga bibir. Nah, fungsi sel Merkel ini sebagai reseptor bagi stimulus berupa sentuhan ringan. Berikutnya adalah corpuscula Meissner. Corpuscula Meissner ini berkapsul dan ditemukan di lapisan dermis atas dan umumnya di kulit yang tidak berambut, seperti di jari. Fungsi dari corpuscula Meissner ini adalah sebagai reseptor bagi stimulus berupa sentuhan halus serta sensasi getaran frekuensi rendah. Kemudian, di bagian bawah dermis itu terdapat corpuscula Ruffini yang ditemukan oleh Angelo Ruffini. Corpuscula Ruffini ini berbentuk bulat dan ditemukan di kulit yang berambut maupun tidak. Ruffini memiliki peran sebagai reseptor dari stimulus tekanan yang diberikan secara terus-menerus dan juga sebagai reseptor panas. Lalu ada bulbus Krause yang dideskripsikan oleh anatomis Jerman, bernama Wilhelm Krause. Bulbus Krause ini terdapat di dermis dan berperan sebagai reseptor dari stimulus dingin. Dan yang terakhir adalah corpuscula Pacini, yang ditemukan jauh di dalam dermis di kulit berambut ataupun tidak. Corpuscula ini berperan sebagai pendeteksi tekanan luar serta frekuensi yang tinggi. Nah, nama Pacini ini berasal dari nama penemunya, yaitu Filippo Pacini. Berikut ini beberapa contoh kelainan pada kulit, yaitu kanker kulit. Kanker kulit merupakan kelainan pada kulit yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel kulit. Kanker kulit terutama menyerang sel kulit yang terpapar sinar matahari, seperti pada daerah wajah, lengan, dan tungkai. Beberapa jenis kanker kulit antara lain karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, dan melanoma. Berikutnya adalah vitiligo. Vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan terbentuknya bercak-bercak putih pada kulit yang dapat terjadi pada segala usia, tapi umumnya sebelum pengidap berusia 20 tahun. Vitiligo juga terbagi ke dalam dua kategori, yaitu vitiligo menyeluruh yang menyerang kedua sisi tubuh dan vitiligo yang hanya terjadi pada bagian-bagian tertentu saja.
Gejala utama yang paling menonjol adalah munculnya bercak-bercak yang awalnya berwarna lebih muda daripada kulit normal, kemudian berubah menjadi putih. Bercak tersebut biasanya permanen dan lebih rentan terbakar sinar matahari. Walau tidak menyebar, iritasi atau ruam bercak tersebut terkadang terasa gatal. 우리 모두 다